kemudian dapat gaji penuh dan lain-lain seperti pegawai lainnya. Tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Malah dapat gaji. Iya. Kalau biaya gimana sih kalau kuliah di Indonesia ambil spesialis bandingannya dengan kuliah di sini ambil spesialis? Halo Mas Saudara, selamat datang lagi di channel kami Nyong. dan Cinta. Nah, kita di mana nih, Nyong? Kita di Jerman, di kota Kiel. Nah, kita bikin apa? Wawancara adik kami ini, Mas Saudara, silakan memperkenalkan nama. Ya, nama saya Liko. Aslinya dari Indonesia, dari Jambi. Jambi, oke. Oke, Nyong di belakang kamera aja ya. Oke, siap. Oke. Jadi Liko ini di sini, Mbak Saudara, dia kerja sebenarnya, sekolah sambil kerja ya. Bisa dibilang begitu. Jadi Liko itu datang ke sini untuk ngambil spesialis. Jadi di Indonesia sudah kuliah dulu kedokteran, datang ke sini untuk ngambil spesialis. Kita dengar-dengar aja ya ceritanya yang akan menginspirasi supaya Mbak Saudara yang mungkin mau sekolah di luar negeri atau mau cari-cari info untuk ambil spesialis, ini nih orangnya. Ya, mungkin background dulu ya. Ya. Saya kuliahnya di Universitas Sriwijaya di Palembang, masuk 2008, kemudian selesai 2014. Ya. 6 Terus, tahun ya? Ya. Ini biasa kan kalau standar kan 7 tahun. Untuk sistem yang baru KBK itu sekitar 5,5 sampai 6 tahun. Oke, jadi standar ya. Ya. Terus selesai tugas di Batam. Selesai tugas itu kayak ada internship namanya selama 1 tahun. Terus lanjut kerja sekitar 2,5 tahun di Batam. Udah kerja dulu. Benar, kerja di di salah satu rumah sakit di Batam di bagian emergency. Oke. Terus itu sampai 2018 ikut tes pendidikan spesialis di Indonesia 3 kali, tapi nggak lolos sayangnya. Baru berpikir yang lain, cari solusi lain, ya sampai pada akhirnya di sini. Itu pendeknya. Berarti itu kan jalan Tuhan juga ya, maksudnya. Mbak Saudara kalau nggak tahu ini cum laude ya, jadi kalau bilang otak mampu lah gitu, cum laude ya, tapi ditolak di 3 perguruan tinggi. 2 perguruan tinggi, karena di satunya saya tes 2 kali. Oh, jadi satu tes 2 kali. Jadi total 3 kali. 3 kali tes di 2 universitas. Jadi memang mungkin jalan Tuhan harus ke sini ya. Ya, bisa dibilang begitu. Oke, jadi karena itu dari awal nggak kepikiran mau keluar negeri. nggak kepikiran. Ya. Karena ya pikir pengen di situasi yang zona nyaman aja, semalas jauh-jauh. Benar. Jadi untuk informasi, Liko sudah menikah waktu itu ya di Indonesia. Jadi pemikirannya kalau misalnya harus keluar negeri, tinggalin anak, tinggalin istri ya, anaknya 1, istrinya juga dokter sebenarnya, adik saya yang cantik ada di dapur ya. Jadi itu secara singkat bagaimana ceritanya sampai Liko ke Jerman. Nah, prosesnya sendiri untuk datang ke Jerman ini gimana? Prosesnya sendiri pertama memang research dari internet, terus tanya temen, ada juga yang udah di sini waktu itu. Tanyanya tapi nggak 1 orang, mungkin 3-4 orang buat cari informasi yang lengkap. Ya, terus tadi riset di internet karena udah banyak juga orang yang tulis blog atau yang datang dari negara lain ke sini. Pokoknya dokter yang datang dari negara lain selain EU atau Uni Eropa itu syaratnya mirip-mirip dengan yang dari Indonesia. Setelah cari info, mantapkan diri karena saya menganggap nggak ada jalan mundur kalau udah pergi karena banyak pengorbanan. Terus sudah mantap, cari tempat kursus bahasa Jerman sudah pasti karena mungkin beda dengan pendidikan lain yang tidak berhubungan sama manusia. Kalau di kedokteran ketemunya pasien pasti ngomongnya bahasa daerah di sini. Terus cari tempat kursus bisa di mana aja, tapi kalau yang terkenal itu Goethe Institute. Goethe Institute Pak Saudara.
Itu ada di Jakarta, di Bandung, sama Surabaya. Oh, Ada oke. juga beberapa tempat kursus lain sih. Oh, oke. Mm-mm. Dan itu waktu kalau sudah kursus itu diakuin di sini. Harus ujian, terus selama proses kursusnya sekitar 10 bulan deh total, Oh, atau oke. bisa dibilang ya 1 tahunan sama libur-libur. Selama proses itu juga ngurus-ngurus dokumen. Dokumennya banyak sih, tapi yang intinya adalah dokumen-dokumen resmi yang ijazah, nilai, kemudian surat keterangan berkelakuan baik yang dari polisi, surat praktek dan lain-lain itu dilegalisir di beberapa kementerian sampai ke kedutaan besar, terus diterjemahin. Kalau biaya gimana sih kalau kuliah di Indonesia ambil spesialis bandingannya dengan kuliah di sini ambil spesialis? Kalau di Indonesia itu kan university base, artinya pergi ke universitas, ikut ujian, kemudian bayar SPP. Kalau di sini dokter yang ikut pendidikan spesialis itu dianggap ya benar-benar dokter, kemudian dapat gaji penuh dan lain-lain seperti pegawai lainnya. Tidak ada biaya yang harus dikeluarkan Malah dapat gaji. ya saat bekerja. Ya proses dari kursus, terjemahin dokumen sampai ke sini ya itu harus bayar keluar sendiri. Oke. Benar. Jadi for your information, Mbak Saudara, jadi Liko ini sebenarnya masih sekolah untuk ambil spesialis jantung yang tadi. Udah mulai dari 2 tahun yang lalu sebenarnya kan, kalau hitung yang 10 bulan bahasa juga kan. Ya, tapi terus abis itu selesai 10 bulan berarti sudah setahun lebih ya. Dan setahun lebih dia kuliah atau belajarnya itu kan di rumah sakit juga langsung praktek kan. Iya, Dan itu digaji. benar. Wow. Dan karena digaji, Riko tuh di sini sudah malah ambil istri sama anak gabung di sini. Iya, istri sama anak dari kurang lebih 2 bulan, 2 bulan, lalu ya. udah di sini. Wow. Jadi Mbak Saudara yang untuk kedokteran baru mau dokter belum sekolah yang tadi kayak basic di Indonesia 6 tahun itu kami nggak tahu ya. Tapi kalau untuk yang ngambil spesialisnya di sini yang profesinya itu kuliah tapi juga digaji, dibayarin. Tapi kalau ongkosnya yang kayak legalisasi dan 10 bulan kursus di itu Indonesia itu bayar sendiri. Terus sampai di sini pertama kali juga nggak bisa langsung kerja karena harus ikut 2 ujian dulu. Satu bahasa Jerman tapi untuk medis. oh ya. Kedua itu ujian penyetaraan. Itu ada kursusnya juga, tetapi puji Tuhannya di sini saya dibayarin sama namanya agentur, agak aneh, cuman itu mirip Kementerian Tenaga Kerja sih di tempat Oh kita. iya. Jadi Iya. dibayarin sama mereka plus biaya akomodasi, tapi di luar rumah. Wow. Dan bus-busnya juga. Iya, semua Wow. transport dibayar oleh mereka. Wow. Jadi Mbak Saudara, semoga ini informatif dan dapat membantu Mbak Saudara yang mau datang ke sini ya. Nah, ini untuk di Jerman ya. Dan suka dukanya, apa suka dukanya? Pertama dukanya dulu mungkin tentu aja jauh dari keluarga kecil, keluarga besar, terus culture shock mungkin karena ya budaya barat sama timur beda, makanan tentu Itu saja. Terus matahari karena di sini benar. lebih sering Matahari. dingin. Makanya Pak Dokter di sini minum vitamin D ya. Ya untuk winter vitamin D. Sukanya pertama jadi bisa bahasa asing di luar Inggris gitu ya, walaupun masih belajar. Yang kedua yang tadi kerja sambil belajar, terus full income, jadi keluarga bisa ikut. Ketiga belajar ya tadi culture shock, tapi jadi seneng juga belajar kultur baru, bahasa baru, budaya baru, Benar. makanan baru. Ya. Terus
banyak kenalan baru yang Ya, nggak pernah lebih dipikir. open minded ya. Iya. Iya, jadi ruang lingkupnya udah nggak kecil lagi, Mbak Saudara, udah lebih luas, international. Iya. Apa tipsnya mungkin yang terakhir, Liko? Buat teman-teman ya, Iya. terutama dokter atau mahasiswa kedokteran yang mau sekolah di mana aja sih, bukan di sini aja. Yang pertama sih penting motivasi atau keinginan. Kalau ada motivasi sama keinginan kuat, udah pasti bisa sih, walaupun susah, walaupun jalannya sesusah apapun. Terus setiap tempat ada kesusahan sama kesenangannya sendiri. Benar. Itu aja sih yang paling penting. Sisanya teknis sama belajar udah pasti bisa. Ya. Dan dia ini benar-benar gigih loh, Mbak Saudara. Karena kalau orang yang datang ke Eropa lah untuk sekolah spesialis, itu paling enggak 2 tahun baru dapat peluang kerja dan dibayar. Tapi karena dia benar-benar searching, giat belajarnya, setahun sudah kerja dan dibayar sambil belajar ya, Mbak Saudara. Jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan. Amin. Dan Liko ini juga pembuka jalan, karena Liko duluan, sekarang adik iparnya pun kesini menyusul dengan harapan juga mau sekolah spesialis ya. Jadi begitu Mbak Saudara, kami harap ini benar-benar informatif dan bisa memotivasi Mbak Saudara untuk mungkin yang mau kesini ya. Jadi segitu aja Mbak Saudara. Ada kata-kata terakhir? Udah cukup. Udah cukup. Makasih Mbak Saudara, Tuhan berkati.